Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinal Ferdiansyah dengan NIM 2208013. Di sini saya akan menjelaskan simulasi flip-flop menggunakan Proteus. Ada 6 jenis untuk flip-flop, itu yang pertama SR flip-flop, 2 SR clock flip-flop, 3 D flip-flop, 4 T flip-flop, 5 jika flip-flop, 6 jika master slave flip-flop. Pertama, SR flip-flop memakai 2 logic state untuk input dan 2 logic probe untuk output. Untuk simulasinya, ketika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, kedua input gerbang adalah 0 yang akan menghasilkan keluaran key sama dengan 1 dan key sama dengan 1. Ketika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, input S sama dengan 0 menyebabkan keluaran key menjadi 1. Untuk R sama dengan 1 dan keluaran dari gerbang NAND sebelumnya masuk ke gerbang kedua menyebabkan key menjadi 0. Ketika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, input R menyebabkan keluaran key menjadi 1. Input S sama dengan 1 dan keluaran dari gerbang NAND sebelumnya key masuk ke gerbang kedua menyebabkan key menjadi 0. Ketika S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, kondisi ini disebut kondisi tidak valid karena flip-flop tidak boleh berada dalam di mana kedua inputnya adalah satu secara bersamaan. Untuk yang kedua ada SR clock flip-flop. SR clock flip-flop adalah sebuah rangkaian yang menggunakan sinyal clock untuk mengendalikan kapan input set S dan reset atau R dapat mengubah keadaan output key menjadi key. Ketika C sama dengan 1 atau clock low, output dari gerbang NAND yang menerima input clock C akan tetap pada keadaan sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada perubahan pada keluaran key dan key. Ketika C sama dengan 1 clock high, jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, tidak ada perubahan pada keluaran key dan key tetap pada keadaan sebelumnya. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, gerbang NAND menerima S sama dengan 0 dan C sama dengan 1 dan menghasilkan key sama dengan 0. Gerbang NAND menerima R min 1 dan C min 1 dan menghasilkan key min 1 sama dengan 1. Jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, gerbang NAND menerima S min 1 dan C min 1 menghasilkan key min 1. Gerbang NAND menerima R sama dengan 0 dan C min 1 lalu menghasilkan key min 1. Jika S dan 1 dan R min 1, kondisi ini disebut tidak valid karena kedua input tidak boleh secara bersamaan saat clock aktif. Selanjutnya ada D flip-flop. D flip-flop atau delay flip-flop adalah jenis flip-flop yang memiliki satu input data dan satu input clock. Rangkaian ini memastikan bahwa output hanya berubah pada tepi aktif dari sinyal clock. Di bawah ini adalah penjelasan cara kerjanya. Saat clock sama dengan 0, output dari N1 dan N2 tetap pada keadaan sebelumnya. Tidak ada perubahan pada Q dan Q. Saat clock sama dengan 1, keadaan dari D akan diteruskan melalui N1 dan 2. Jika D sama dengan 1, outputnya dari N1 akan menjadi rendah dan output dari N2 akan menjadi tinggi. Jika D sama dengan 0, output dari N1 akan menjadi tinggi dan output dari N2 akan menjadi rendah. Selanjutnya T flip-flop. Jenis flip-flop yang mengubah outputnya setiap kali input T aktif dan dari sinyal clock berada pada tepi aktif.
Saat clock C sama dengan kosong, output dari N1 dan N2 tetap pada keadaan sebelumnya. Tidak ada perubahan pada Q dan Q saat clock sama dengan 1. Jika T sama dengan kosong, output dari N1 dan N2 tidak mempengaruhi keadaan latch SR. Q dan Q1 tetap pada keadaan sebelumnya. Jika T sama dengan 1, output dari N1 dan N2 akan mengubah keadaan latch SR. Jika Q sama dengan kosong, maka Q akan menjadi 1 dan Q menjadi kosong. Jika Q sama dengan 1, maka Q jadi kosong dan ini menjadi 1. Selanjutnya ada jika flip-flop. Jika flip-flop adalah jenis elemen logika dalam rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan 1 bit informasi. Jika flip-flop memiliki 2 input, yaitu input J atau jam dan input K atau kill, serta 2 output, yaitu output normal atau key atau output key bar atau inverse. Perbedaan utama antara jika flip-flop dengan D flip-flop adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam 3 mode, yaitu mode set, mode reset, dan toggle. Jika J sama dengan kosong dan K sama dengan kosong, tidak merubah apapun atau tetap pada keadaan sebelumnya. Jika J-nya 0, K-nya 1, output pertama akan reset menjadi 0 dan output kedua akan menjadi 1. Jika J-nya 1, K-nya 0, output pertama akan menjadi 1 dan output kedua akan menjadi 0. Jika J1, K-nya 1, output pertama akan toggle berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0, dan output kedua akan toggle juga berubah dari 1 ke 0 atau 0 ke 1. Yang terakhir ada JK Master Slave Flip-Flop. Sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 JK Flip-Flop yang terhubung secara berurutan. Flip-flop pertama atau master menerima sinyal input secara langsung, sedangkan flip-flop kedua menerima sinyal dari output master saat sinyal clock berada di fase berlawanan. Dengan kata lain, master bekerja pada tepi naik clock dan slave bekerja pada tepi turun clock. Ini mengatasi masalah penyimpangan atau race condition yang sering terjadi pada flip-flop biasa. Untuk cara kerja rangkaiannya ada 4. Yang pertama ada clock low. Ketika clock berada pada level rendah, master flip-flop mengabaikan input J dan K. Slave flip-flop mempertahankan state sebelumnya atau hold. Yang kedua ada tepi naik clock. Master flip-flop menerima input J dan K. Berdasarkan kondisi J dan K, master flip-flop akan set, reset, atau toggle outputnya. Yang ketiga, clock high. Ketika clock berada pada level tinggi, master flip-flop mengabaikan input J dan K. Slave flip-flop mempertahankan state sebelumnya atau hold. Terakhir ada tepi turun clock. Slave flip-flop menerima state dari master flip-flop. Output dari master flip-flop ditransfer ke slave flip-flop menyebabkan slave flip-flop mengikuti state baru. Sekian yang bisa dijelaskan. Terima